Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama TS Channel Tuti Suryati. Hari ini akan menyampaikan atau kita akan belajar tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Sebelumnya kita udah belajar banyak ya. Nah, sekarang masuk ke tema 2, subtema 1 kelas 6, yaitu belajar penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Yuk kita tonton video berikutnya yang akan lengkap dan ada gambar-gambar hidupnya ya. Jangan lupa subscribe. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemampuan beradaptasi itu berguna untuk mempertahankan hidupnya. Dengan dapat mempertahankan hidup, maka hewan dan tumbuhan terhindar dari kepunahan dan ekosistem tetap seimbang. Ciri makhluk hidup, maka dia akan beradaptasi dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Adapun cara adaptasinya yaitu ada 3. Yang pertama dengan cara morfologi, yang kedua dengan cara fisiologi, dan yang ketiga dengan cara tingkah laku. Ada 3 bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi atau bentuk fisik, merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas, contohnya kaki berselaput pada bebek dan bentuk paruh pada burung. Nah, di sini kita lihat contohnya adaptasi morfologi. Nah, ada bebek, paruhnya agak lebar, kemudian kakinya berfungsi untuk berenang, mempunyai selaput di kaki, dan bulunya halus kayak minyak ya. Berikutnya yaitu adaptasi fisiologi atau fungsi organ tubuh, merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Salah satunya berupa enzim yang dihasilkan oleh suatu organisme. Contohnya, bunga rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga. Enzim adalah zat yang dapat mempercepat proses kimia. Sementara itu, kantong semar mengeluarkan enzim untuk membunuh serangga. Kita lihat contohnya di sini ada kantong semar yang sedang dimasuki oleh lalat ya, kemudian dimakan lalat tersebut oleh kantongnya ya. Ini disebut adaptasi fisiologi atau organ fungsi tubuh ya. Berikutnya adalah adaptasi tingkah laku, merupakan penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Contohnya, cecak memutuskan ekornya saat ditangkap musuh. Contoh lain, putri malu mengatupkan daunnya bila disentuh. Berikutnya contoh adaptasi tingkah laku, ini adalah cecak yang akan memutuskan ekornya ketika kalau ada musuh. Kemudian berikutnya adalah, nah di sini penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan atau menyesuaikan dengan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut ini contoh beberapa hewan yang menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakannya, bentuk kaki
kaki burung dikelompokkan menjadi 5 seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok ayam, 2 bebek, 3 elang, 4 kelompok burung yang petengger, dan kelima adalah kelompok burung pipit. Nah, berikutnya contohnya ada burung pejalan kaki. Cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian ke belakang. Contohnya ayam dan burung unta. Kemudian kaki perenang, yaitu jarinya berselaku. Contohnya itik dan angsa. Kemudian kaki pemangsa mempunyai jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya burung elang dan burung raja wali. Berikutnya adalah kaki pemanjat. Jadi jarinya adalah 4 dengan 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Contohnya burung pelatuk. Berikutnya petengger, jari kakinya panjang dan datar ya, yang berguna untuk bertengger. Berikutnya adalah contoh paruh burung ya. Di sini ada itik. Itik makanan kesukaannya adalah ikan dan cacing. Paruh seperti sudu dan pangkal. Bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Itu ciri paruhnya. Yang keduanya adalah elang. Makanan kesukaannya adalah ular, ayam, kelinci. Cirinya adalah paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Ketiganya adalah burung pipit, pemakan biji-bijian. Cirinya adalah paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Berikutnya adalah burung pelatuk. Keempatnya, makanannya adalah serangga. Cirinya adalah paruh runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Berikutnya adalah pelikan. Makanan kesukaannya adalah ikan. Paruh panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Berikutnya adalah yang kelima adalah ayam. Makanan biji-bijian dan paruh pendek, tebal, dan runcing. Berikutnya adalah B. Serangga. Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk, mulut penjilat, dan mulut penyerap. Ya. 1. Mulut pengisap. Mulut pengisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Contoh, serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut pengisap untuk mengisap madu dan bunga. Berikutnya adalah mulut penusuk dan penghisap. Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang tajam dan panjang. Contoh, serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai penghisap darah. Dan ketiganya adalah mulut penjilat. Penjilat ya. Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Contoh serangga yang memiliki mulut penjilat adalah lebah ya. Nah, itu contohnya lebah ya, lagi berterbangan. Berikutnya adalah penyerap ya. Penyerap, contohnya adalah mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap yang mirip spons atau gabus. Alat ini digunakan untuk menyerap makanan, terutama yang berbentuk cair. Contohnya yang suka menyerap itu adalah lalat ya.
C adalah unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. 2. Penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan. A. Bunglon. Kalian tentu pernah melihat bagaimana bunglon dapat berubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat ia berada. Ketika berada di pohon yang berwarna coklat, maka tubuh bunglon akan berwarna coklat. Begitu juga ketika ia berada di pohon yang berwarna hijau, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Perubahan warna tubuh pada bunglon merupakan bentuk penyesuaian diri agar ia terlindung dari musuhnya. Nah, perubahan warna itu disebut mimikri ya. B. Kalajengking. Kalajengking melindungi diri dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi diri dari serangan musuh diantaranya adalah kelabang, lebah, dan ular ya. Jadi hati-hati kalau ketemu sama mereka ya, nanti kena racun. Kemudian C. Cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. D. Siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Selain siput, kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikutnya yaitu cecak. Untuk melindungi diri dari serangan musuh, cecak memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi. Bagian ekor yang putus ini dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian musuhnya. Saat itulah ia pergi melarikan diri. Berikutnya ikan paus. Paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang lain, walaupun hidup di air, paus bernapas menggunakan paru-paru. Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih tiap 30 menit muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. 1. Pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Pengguguran daun pada musim kemarau yang dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedongdong dan sebagainya. Ini pohon jati ya, contohnya ketika menggugurkan atau pengguguran di musim kemarau. Berikutnya kaktus. Tanaman kaktus tempat hidup aslinya sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Batangnya tebal berair dan berlapis lilin, berfungsi untuk penyimpanan cadangan air, dan akarnya yang panjang untuk mencari air. Nah, ini contohnya adalah kaktus ya, kaktus, lihat yang tebal, kemudian ada daun-daun kecil ya di sekitar badannya atau tubuhnya. Berikutnya adalah 3 teratai. Teratai tempat hidupnya di air.
Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang berbentuk lebar dan tipis. Bentuk daun ini mengakibatkan penguapan air terjadi dengan mudah. Selain itu, batangnya yang berongga-rongga memungkinkan teratai dapat bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. Nah, ini contohnya bunga teratai ya. Dia suka mengambang ke atas, akarnya panjang ke bawah. Berikutnya, eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Agar dapat mengapung, tumbuhan ini memiliki batang yang mengembung, berisi rongga udara seperti spons. Ya. Nah, ada pertanyaan yaitu 1. Jelaskan pengertian adaptasi. 2. Sebutkan macam-macam adaptasi dan beri masing-masing contohnya. 3. Hewan yang memiliki jari kaki selaput adalah 4. Serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap adalah 5. Hewan yang adaptasinya dengan cara memimikri dinamakan apa?